Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Turap di Gunung Elai mengalami patah hingga mengakibatkan jalan di sekitarnya ikut amblas. Turap Gunung Elai yang sudah selesai dikerjakan justru menimbulkan masalah baru. Pembangunan itu mengakibatkan longsornya turap lama hingga akhirnya patah. Hal ini karena adanya pergeseran tanah akibat pengecoran akses jalan. Sebagian jalan pun ikut amblas. Dari pantauan redaksi bontangpos.id terlihat sambungan dinding turap lama dan turap baru bergeser. Pengerjaan ini pun disesalkan oleh anggota dewan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bontang Amir Tosina mempertanyakan pertimbangan dampak dari pembangunan itu, terutama saat pengecoran jalan. Ia mengaku pihaknya akan memberikan sanksi kepada kontraktor dan pihak terkait, sebab bagaimanapun hal tersebut harus diperbaiki kembali. Sementara itu, Kepala Dinas PUPRK Bontang Usman mengatakan bahwa patahnya turap tersebut disebabkan karena pancang pondasi kurang dalam dan tebal, sehingga saat dilakukan penimbunan dan pemadatan terjadi pergeseran. Pemerintah Kota Bontang menyiapkan 3 miliar rupiah untuk perbaikan turap di Kanaan. Ambruknya turap yang menyebabkan amblasnya badan jalan di Gang Damai 5 RT 11 Kelurahan Kanaan pada akhir Februari lalu akhirnya rampung diperbaiki pemerintah Kota Bontang. Perbaikan turap sepanjang 100 meter itu masih bersifat sementara. Artinya perbaikan dilakukan sebagai langkah awal penanganan darurat. Oleh sebab itu, penanganan pun masih dilakukan sederhana, yakni dengan memasang kayu ulin sepanjang 27,5 meter sebagai tiang penyanggah, kemudian diikuti oleh penumpukan karung berisi pasir. Hal itu dilakukan untuk mencegah tanah turap yang semakin tergerus air sungai. Pada anggaran APBD perubahan tahun ini, Dinas PUPRK Kota Bontang telah mengusulkan perbaikan turap secara permanen. Estimasi anggaran diperkirakan mencapai 3 miliar. PPDB SD dan SMP mulai dibuka pada akhir Mei mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang pun mulai menyusun petunjuk teknis. Pendaftaran peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2023-2024 di Bontang untuk jenjang TK, SD maupun SMP dibuka pada akhir Mei mendatang. Untuk mempersiapkan hal tersebut, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang tengah menggodok petunjuk teknis. Tidak ada perbedaan dari Juknis tahun lalu. Untuk jenjang SD, 75% kuota melalui jalur zonasi. Sedangkan untuk jalur afirmasi tersedia 20% dan jalur perpindahan orang tua sebanyak 5%. Sementara itu untuk kuota PPDB jenjang SMP mengakomodasi 50% jalur zonasi, 20% afirmasi, 25% jalur prestasi, dan 5% jalur perpindahan orang tua. Tahun ini hanya ada perbedaan jumlah rombongan belajar dari tiap sekolah. Hal itu disesuaikan dengan kapasitas daya tampung di setiap sekolah. Adapun pendaftaran dibuka dengan dua opsi, yakni secara daring maupun luring. Tiap sekolah bisa menggunakan salah satu dari keduanya disesuaikan dengan kondisi dari setiap sekolah. Posko pengaduan THR mulai dibuka di Kota Bontang. Disnaker pun mengimbau agar tidak segan melapor jika hak karyawan tidak dibayar. Melalui layanan Posko THR, Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bontang sudah menerima aduan perihal ketidakmampuan perusahaan membayar tunjangan hari raya. Sejak dibuka pada 6 April lalu, Posko THR baru menerima satu aduan dari perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Pihak manajemen perusahaan tidak menjelaskan alasan detail mengapa tidak mampu membayar THR karyawan. Oleh sebab itu, Disnaker akan menindaklanjuti hal tersebut dengan memeriksa laporan keuangan dan meminta keterangan karyawan. Kendati demikian, Disnaker akan mengupayakan perusahaan mampu membayar THR karyawan lebih awal sesuai dengan instruksi pemerintah, yakni sebelum 18 April. Dicicil pun tidak masalah, yang terpenting ada komitmen dari pihak perusahaan untuk membayar hak karyawan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.